Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Pada malam ini kita akan membahas doa. Semua ulama sepakat bahwa doa ini adalah mustahab. Mustahab itu disukai, sunnah. Ketika seseorang ini berdoa, maka dia dihitung ibadah. Kalau ibadah berarti ketika seseorang ini melaksanakan doa, berarti dia mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat suka ketika seorang hamba ini berdoa kepadanya. Doa ini kan meminta, dan Allah sangat suka ketika diminta. Kalau kita diminta sekali, ngasih. Besoknya dipinta lagi, kadang-kadang sedikit agak kesel ya. Apalagi setiap hari diminta terus, tambah kesel kita. Bahkan suatu saat nanti kita nggak akan memberinya. Ini sifat manusia. Jangankan kepada orang lain, sama anak pun yang kita sayangi benar-benar, kadang-kadang kalau anak kita terus-terusan minta jajan pun kita kesel kan. Pagi minta jajan, agak siangan dikit jam 9 minta jajan, sebelum duhur minta jajan, setelah duhur minta jajan lagi, asar minta jajan lagi, maghrib minta jajan lagi, sebelum tidur minta jajan lagi. Gak kesel bagaimana orang tua? Tapi Allah semakin sering diminta maka semakin senang. Karena ini ibadah, selain menyenangkan Allah, maka orang yang berdoa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang kan kita berdoa kok tidak dikabulkan. Mungkin saja ada beberapa sebab. Nah, kita sekarang akan membahas adab-adab berdoa. Supaya apa? Supaya doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pengabulannya cepat, dan supaya hati kita ini menjadi tenang. Bukan setelah berdoa selalu meminta, ya Allah saya udah berdoa kok nggak dikabul-kabul. Akhirnya malah menjadi penyesalan, menjadi kesal. Kesalnya bukan sama orang lagi, kesalnya sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita ketahui dulu apa itu adab-adab doa. Apa saja yang harus kita lakukan ketika berdoa supaya doa kita menjadi berkualitas, dan semoga mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan dan dikabulkannya dengan cepat. Ini sebelum membahas adab doa, ini ada syaratnya. Apa syarat berdoa? Makanannya halal. Ini sebenarnya ada dalam adab-adab doa, cuman saya tulis di syarat. Kenapa? Karena ini menjadi suatu keharusan ketika berdoa. Mungkin kalau tidak di waktu yang mulia, tidak dalam keadaan yang mulia, ini masih bisa dikabulkan. Tapi ketika makanannya haram, minumannya haram, ini bagaimana mau dikabulkan oleh Allah? Ada sebuah riwayat hadis yang mafhumnya, ada seorang laki-laki dalam suatu perjalanan yang sangat jauh, bajunya kusut ya, berdebu. Artinya apa? Dia dalam keadaan musafir. Seorang musafir ini doanya mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengisahkan, dalam keadaan lelah, si musafir ini berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya? Jadi dalam keadaan yang mulia, menjadi seorang musafir, ini pun tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau makanannya haram. Maka jaga makanan kita, mulai dari penghasilannya. Kita membeli makan itu dari dari hasil apa? Kemudian makanannya bukan makanan haram. Misalnya daging yang tidak disembelih, bangkai, daging anjing, daging babi dan sebagainya. Itu jangan sampai kita konsumsi.
Pokoknya benar-benar halal. Kemudian adab doanya apa saja? Ini saya ambil dalam kitab Adhkar An-Nawawi. Di bagian akhir ada adab-adab berdoa. Dalam kitab tersebut ada 10 adab berdoa. Cuman saya tambahkan beberapa dalam kitab yang lain. Jadi 14. Mungkin masih ada banyak lagi. Bisa nanti tambahkan ya. Apa saja adab berdoa? Pertama, berdoalah pada waktu yang mulia. Karena Nabi SAW pernah bersabda yang mafhumnya, Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun ke langit dunia pada 1/3 malam terakhir. Tapi jangan dibayangkan Allah turun ke dunia seperti kita ya. Kita sudah membahasnya dalam tauhid kemarin. Jangan dibayangkan. Mungkin di sini maksudnya adalah bahwa perhatian Allah itu sangat kepada orang-orang yang berdoa pada saat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada 1/3 malam tadi, barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Ini dalam riwayat Muslim. Artinya apa? Berarti kalau 1/3 malam itu sekitar jam 1 sampai subuh. Ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Setelah sholat tahajud kemudian kita berdoa. Kapan lagi waktu mulia? Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, doa yang terbaik adalah 1/3 malam terakhir dan setelah sholat fardu. Makanya setelah sholat fardu ini jangan assalamualaikum langsung pergi. Doa dulu. Karena di situ adalah waktu yang mustajab. Ataupun dalam waktu-waktu yang lain seperti hari Arafah, pada hari Jumat, malam Jumat. Kemudian yang kedua, keadaan mulia. Oh, ini waktu mulia, ini keadaan mulia. Maksudnya keadaan mulia seperti yang sakit. Orang yang sakit ini sangat dikabulkan. Doanya mustajab. Maka ketika orang sakit dimintailah doanya. Ketika kita sakit kita pun meminta doa kepada Allah. Ketika kita didolimi, kita disakiti orang lain, jangan berdoa buruk. Hati-hati. Pada saat itu doa sedang mustajab. Maka seyogianya ketika kita disakiti oleh orang lain, hati kita perih sakit, minta doa kepada Allah. Kita punya hutang, ya Allah lunasi hutang saya ya Allah. Pada saat disakiti. Jadi jangan sia-siakan itu. Malah kita berdoa buruk untuk orang yang menyakiti. Sayang sekali. Dalam keadaan mulia contohnya lagi ketika sujud. Paling dekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah yaitu ketika sedang sujud. Maka ketika sujud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menggunakan bahasa Indonesia jangan dilafadzkan, batal ya, tapi menggunakan bahasa Arab. Kalau tidak bisa menggunakan bahasa Arab, doalah di dalam hati. Contoh yang lain ketika iqomah dikumandangkan. Jadi ketika iqomah dikumandangkan kita berdoa pada saat itu sangat mujarab, sangat makbul untuk berdoa. Doa yang tiada akan ditolak diantaranya adalah di antara azan dan iqomah. Keadaan mulia. Kemudian yang ketiga menghadap kiblat. Di sini saya tidak tulis dan mengangkat tangan. Menghadap kiblat atau mengangkat tangan. Kenapa tidak di dua nomorkan? Karena ketika orang ini sujud, nggak mungkin dia mengangkat tangan. Ada sebuah riwayat hadis yang mafhumnya Allah malu kepada seorang hamba yang mengangkat tangan, artinya berdoa, kemudian kembali dengan tangan kosong. Jadi berdoa itu angkat tangan. Setelah angkat tangan, nanti di akhirnya mengusap kepada wajahnya. Kemudian yang nomor 4, merendahkan suara atau menyedangkan suara, tidak teriak-teriak atau tidak sampai tidak terdengar. Jadi
bagusnya itu suaranya itu dikeluarkan, tapi dengan suara yang rendah. Kecuali doa berjamaah dipimpin oleh imamnya, ini berbeda lagi. Kalau doa sendiri ya diusahakan dengan menggunakan suara yang rendah, sehingga tidak sampai didengar oleh orang lain. Bahkan kalau dilakukan dalam keadaan sujud, tadi keadaan yang mulia, ini tidak boleh melafazkan kalau menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima, tidak memasukkan unsur sajak. Artinya bahasanya itu di otak-atik sehingga menjadi bagus bahasanya. Gak perlu. Bukan bahasa yang indah seperti puisi. Ya. Kemudian yang keenam, merasa butuh dan lemah. Kita berdoa itu kita benar-benar merasa butuh. Yang bisa memberi rezeki siapa? Allah. Yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Maka ketika kita berdoa, misalnya anak kita sedang sakit, ya Allah sembuhkanlah anak saya, ya Allah. Kita merasa bahwa saya ini lemah. Kalaupun saya membeli obat-obatan termahal, kalau tidak diberikan kesembuhan oleh Allah, maka anak saya nggak akan pernah sembuh. Merasa diri kita ini lemah, merasa diri kita ini sangat-sangat butuh kepada Allah. Mafhum ya? Kemudian yang ketujuh adalah khusyuk dan takut. Sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba." Sesungguhnya mereka ini bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Wa yad'unana, dan berdoa kepada kami, raghaba wa rahaba, dengan pengharapan dan rasa takut. Takut kalau doanya tidak dikabulkan. Takut kalau dosa-dosanya menyebabkan doa tidak dikabulkan. Takut dosa-dosanya menyebabkan Allah marah padanya. Bagaimana Allah akan mengabulkan kalau Allah Subhanahu wa taala belum mengampuninya? Takut makanan-makanan yang dulu ada makanan yang haram dimakannya belum ditobati sehingga Allah marah padanya, sehingga tidak mungkin Allah mengabulkan doanya. Ada perasaan takut seperti itu. Kemudian yang kedelapan, meyakini akan dikabulkan. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan. Jadi sudah kepastian bahwa kita ini akan dikabulkan semua doa-doa kita. Pasti itu. Kalau syaratnya sudah terpenuhi. Kalau yang ini terutama makanan halal ini sudah terpenuhi, maka setiap doa kita ini pasti dikabulkan. Entah itu cepat, entah itu lambat, atau mungkin akan diberikan nanti di akhirat. Bahkan sebuah keterangan menjelaskan kalau seseorang ini sudah masuk surga, kemudian di surga ini ditampakkan doa-doa yang ketika di dunia tidak dikabulkan di dunia, kemudian diberikan di surga di akhirat, maka orang yang sudah masuk surga ini berharap, coba semua doaku ini tidak dikabulkan semuanya. Kenapa? Karena doa-doa kita yang tidak dikabulkan di dunia ini pahalanya besar nanti di akhirat. Jadi sudah menjadi kepastian bahwa semua doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah. Cuman entah itu cepat, lambat, atau akan diberikan berupa pahala nanti di akhirat. Kenapa? Karena Allah tahu. Allah sayang kepada kita. Rio ya, berdoa setiap hari, ya Allah saya minta kaya, saya pengen mobil, saya pengen rumah yang besar. Allah sayang kepada Rio. Kalau Allah kasih itu semua, mungkin Rio nggak akan ngaji lagi. Mungkin Rio sholatnya akan dinanti-nanti karena terlalu sibuk dengan dunianya. Maka Allah tahan itu. Tapi Allah berikan yang namanya pahala yang besar nanti di akhirat. Jadi yakini bahwa semua doa kita ini pasti dikabulkan. Jadi harus ada keyakinan itu. Maka pasti akan dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inni 'inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku ini tergantung kepada sangkaan hambaku padaku.
Kalau hambaku menyangka semua doanya tidak dikabulkan, ya nggak akan aku kabulkan. Tapi kalau hambaku ini menyangka bahwa semua doanya akan aku kabulkan, maka aku akan kabulkan. Jadi hati-hati dengan prasangka kita ketika berdoa. Timbulkan keyakinan bahwa semua doa kita ini pasti, kata-kata pasti ini harus ada, pasti dikabulkan. Kemudian yang kesembilan, mengulangnya 3 kali, ya, diulang-ulang. Ya Allah, selesaikan masalah saya, ya Allah. Ya Allah, selesaikan masalah saya, ya Allah. Kalau bahasa Arab, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diulang-ulang sampai 3 kali, baru pindah ke doa yang lain, gitu ya. Dan tidak menganggap lambat pengabulannya. Tadi kan disebutkan bisa cepat, bisa lambat, bisa nanti di akhirat. Tapi kita jangan menganggap itu lambat. Tapi kita yakin bahwa saat ini Allah sudah mengabulkannya. Hanya saja Allah ingin memberikan saya yang terbaik. Seperti contoh Rio tadi, ya. Kemudian ke-10, mengawali dengan basmalah, hamdalah dan sholawat. Kenapa dengan basmalah? Karena kita merasa butuh pada Allah. Basmalah itu dengan nama Allah. Saya bisa berdoa ini pun karena Allah gerakan saya untuk berdoa. Ketika nanti kalau dikabulkan oleh Allah, berarti Allah menghendakinya untuk memberikan kepada saya. Saya tidak bisa apa-apa kecuali karena Allah. Makanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah, saya bisa berdoa. Dengan hamdalah, kita puji dulu Allah. Minimal alhamdulillahirabbil alamin. Lebih bagusnya lagi semua asmaul husna kita sebutkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'ala lima yurid. Allahumma ya Ahad, ya Wahid, ya Mawjud, ya Jawad, ya Basit, ya Karim. Semua disebutkan sama kita. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, ya bahasa Indonesia. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau Maha Kasih. Ya Allah, Maha Pemberi. Ya Allah, memberi rezeki saya, keluarga saya, semua manusia. Ya Allah, Engkau memelihara saya, memelihara jantung saya, memberi saya kesehatan. Terus puji Allah sebelum berdoa. Kita kan kalau mau meminta sesuatu, biasanya suka muji dulu kan. Wah Pak, Bapak ini orangnya baik, dermawan, Masya Allah. Orang ini pasti tahu, nih orang ada maunya nih. Ya. Manusia ketika dipuji, biasanya suka ada prasangka ini ada maunya nih. Tapi Allah seneng. Setelah seneng pasti Allah beri. Kemudian diawali juga dengan sholawat. Kenapa? Ketika seseorang ini bersolawat kemudian berdoa, maka pintu langit ini akan terbuka sehingga tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Langsung berdoa nggak masalah, tapi kalau diawali dengan bismillah, hamdalah dan sholawat, ini pengabulan doanya akan semakin kuat. Mungkin bisa lebih cepat. Kemudian yang ke-11, taubat. Ketika kita bertobat kepada Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau kita tidak mempunyai dosa, maka insya Allah pengabulannya akan cepat dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih banyak dosa, makanan haram yang dulu belum kita taubati, bagaimana mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi salah satu doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena dosa-dosa kita. Jadi sebelum berdoa, bertobat dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, karena ingin ibadah, bukan ingin bagian. Maksudnya bagaimana? Anak kita sedang sakit, ya Allah, Engkau yang Maha Penyembuh, ya Allah. Sambil mengangkat tangan menghadap kiblat, ya.
tengah malam, sepertiga malam, ya Allah, anak saya sedang sakit ya Allah, Engkau maha penyembuh ya Allah, sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Dalam hatinya berharap, benar-benar sangat ingin sembuh, bahwa Allah harus menyembuhkan anaknya. Ini namanya doa menginginkan bagian. Doanya harus dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Jangan. Tapi berdoalah kepada Allah karena ingin ibadah. Jadi kita serahkan kepada Allah. Mau Allah Subhanahu wa taala kasih kesembuhan atau tidak, yang penting saya sudah berdoa. Jadi perasaan kita ini sangat butuh kepada Allah, tapi hasilnya biarkan Allah yang menentukan. Jadi meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ini hanya sekedar ubudiyah, ibadah saya. Adapun hasilnya ya Allah terserah Engkau berikan atau tidak. Ya minta kaya, ya Allah ini adalah ibadah. Ya. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Ya. Berikan saya kecukupan dengan perkara-perkara yang halal. Kecukupan di sini ia mengharapkannya kekayaan, tapi ternyata nggak dikasih kaya. Ini akan menyebabkan beliau kecewa. Karena menginginkan kaya, tapi nggak dikasih-kasih. Bertahun-tahun pula. Makanya berdoa hanya sekedar ibadah. Bukan menginginkan bagian. Kemudian yang ketiga, tidak mendikte Allah. Contohnya bagaimana? Ya Allah, saya punya hutang ya Allah, 10 juta ya Allah. Sekarang saya punya bisnis ya Allah, maka sukseskanlah bisnis saya supaya saya bisa membayar hutang. Ini mendikte Allah. Jadi bagaimana doanya? Ya Allah, saya punya hutang ya Allah, selesaikanlah dengan caramu. Bisa jadi Allah menyelesaikan masalahnya tanpa lewat bisnis yang dia kerjakan. Dia berbisnis, bisnisnya malah rugi. Tiba-tiba temennya datang, saya bayar zakat sama antum. Wah, dapat 10 juta. Bayarkanlah hutangnya. Jadi bisa lewat cara yang lain. Jadi jangan mendikte Allah seakan-akan masalah ini harus dengan ini. Tidak. Allah bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri. Maka serahkan pada Allah. Kemudian ke-14, mendoakan orang lain. Kenapa? Ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan kita. Kalau kita berdoa, ya Allah ampuni hamba, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta ini. Kita ini kan manusia biasa, mungkin banyak dosanya, sehingga menyebabkan doa-doa kita ini tidak dikabulkan karena dosa tadi. Tapi kalau malaikat ini maksum, tidak pernah berbuat maksiat, maka sudah dipastikan pengabulannya itu lebih kuat daripada doa manusia, doa kita. Maka kita doakan orang lain. Kita pengen kaya, ya Allah, Rio berdoa, ya Allah kayakanlah Ustadz ya Allah. Maka nanti Rio yang jadi kaya. Amin. Mang Dani berkebun, Pak RW berkebun, Rio berkebun. Tapi Rio berdoa, ya Allah sukseskanlah pertanian Mang Dani dan juga Pak RW ya Allah. Jadikanlah pertaniannya ketika mau dijual harganya mahal ya Allah. Doa untuk Mang Dani sehingga malaikat mendoakan yang sama, ya Allah jadikanlah perkebunan Rio menjadi berkah, menjadi sukses, harganya mahal dan lain sebagainya. Jadi doakan orang lain supaya kita didoakan oleh malaikat. Ini kalau kita mengerjakan ini semua, ini doa itu akan ikhlas. Kita berdoa bukan karena ingin bagian, ikhlas. Ya udah, saya berdoa, sungguh-sungguh berdoa, berhari-hari, berjam-jam setiap harinya. Tidak nampak apa yang kita inginkan, seakan-akan tidak dikabulkan ya. Tapi kita merasa, insya Allah sudah dikabulkan, tapi nanti di surga. Allah tahu apa yang saya inginkan. Yang penting saya ibadah. Sehingga doa kita itu ikhlas. Kalau kita ikhlas dalam berdoa, maka pengabulannya pun akan semakin kuat. Mahum ya? Ini diperhatikan. Kemudian tingkatan doa. Pertama, doa yang jelek.
sangat jelek. Bukan jelek ya, sangat jelek, yaitu doa maksiat. Contohnya bagaimana? Ya Allah, berikan hamba harta ya Allah. Saya mau membeli barang maksiat buat mabok dan sebagainya. Itu namanya maksiat. Atau doa-doa maksiat yang lain. Ya Allah, orang itu celakakanlah dia ya Allah. Nah, ini kan maksiat, menyelakakan orang lain, sifat hasad, dengki. Maka ini sangat jelek, bahkan hukumnya bisa haram. Dan na'udzubillahi min dzalik, ini akan kembali kepada orang yang berdoa. Kita mendoakan buruk orang lain, kita sendiri yang akan mendapatkannya. Kemudian doa yang sedikit agak atas dalam maksiat, tapi ini jelek. Ini sangat jelek, ini jelek. Apa? Doa dunia. Doa untuk dunia. Ya Allah, saya minta kekayaan. Ya Allah, saya minta mobil yang mewah. Ya Allah, kendaraan yang bagus. Ya Allah, tanah berhektar-hektar. Ini jelek. Yang ketiga, ini bagus, baik, yaitu doa untuk akhirat. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Hamba meminta surga ya Allah. Berikanlah hamba surga ya Allah. Jauhkan hamba dari neraka ya Allah. Ya Allah, berikan hamba kemampuan untuk berzakat ya Allah. Nah, orang yang berdoa untuk akhirat ini biasanya lebih cepat pengabulannya. Maka kalau kita menginginkan keduniaan, sandarkan pada akhirat. Maksudnya bagaimana? Ya Allah, ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk berzakat 250 juta ya Allah. Berarti 250 juta kalau zakat kan 2,5%. Berarti 250 juta itu 2,5%-nya. Berarti kalau 100%-nya berapa? 10 miliar. Kalau 1 miliar zakatnya 25 juta. Berarti kalau 10 miliar zakatnya 250 juta. Ya Allah, berikan hamba kemampuan untuk berzakat 250 juta setiap tahun ya Allah. Berarti duitnya 10 miliar. Jadi sandarkan pada akhirat. Ya Allah, anak hamba sakit ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah supaya hamba tidak begitu memikirkannya sehingga hamba rajin untuk beribadah padamu ya Allah. Sandarkan untuk akhirat. Ini pengabulannya akan semakin cepat. Ya Allah, saya butuh uang ya Allah untuk membeli mobil ya Allah. Dengan mobil ini saya akan ikut pengajian sana sini ya Allah, sehingga saya bisa menolong teman-teman yang kesusahan ya Allah. Kalau ke rumah sakit saya akan antarkan ya Allah. Sambungkan dengan akhirat. Dunia sambungkan dengan akhirat, supaya doa kita ini bukan doa yang jelek tapi menjadi doa yang baik. Kemudian yang keempat, doa yang terbaik adalah doa sebagai hamba Allah. Berarti ini masuknya ke sini nih. Yang ke-12 tadi, saya berdoa karena sebagai ubudiyah, sebagai ibadah saya kepada Allah, bukan karena menginginkan bagian. Baik saya diberi atau tidak, ya terserah Allah. Karena saya berdoa hanya karena sebagai hamba Allah saja, bukan karena menginginkan hasilnya. Sehingga doa kita ini semakin besar kualitasnya, semakin meningkat kualitasnya. Kalau semakin meningkat kualitasnya, semakin ikhlaslah kita, semakin ikhlas, maka insya Allah doa kita ini akan mudah dikabulkan Allah. Pengabulannya akan semakin kuat dan mudah-mudahan insya Allah akan semakin cepat pengabulannya. Mafhum ikhwan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman dan kita bisa mengamalkan setiap berdoa menggunakan adab-adab ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.